Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Mari kita siapkan hati kita untuk bersama bersyukur. Welcome to JC Ministry. Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun yang sudah hadir dari setiap kota, dari setiap tempat, boleh kita bersama-sama siapkan hati bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Katakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Katakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Sama-sama katakan. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia.
Yesus. Makasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Makasih buat hari ini Tuhan, tidak pernah habis kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Terima kasih, Kau kekuatan kami, Kau penghiburan kami, Kau segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera semuanya, shalom. Iya, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam berkat pagi. Dan saya percaya sekali bahwa kehidupan kita semuanya di dalam kontrol dan dipegang oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Di lagu pertama, lagu yang saya nyanyikan bahwa Yesus aku cinta kepadamu, Yesus aku ingin mengasihimu. Kalau pada zaman dulu kita selalu mendengar orang bilang, oh dia tuh sangat mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu seperti apa saudara? Ya, saya ingin bagikan bagaimana apa tindakan mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa saudara? Ya, apa yang kita lakukan saudara? Firman Allah berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang telah dibawa oleh Tuhan untuk dijadikan kudus, karena Dia memiliki rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu adalah keputusan pribadi dan bukan suatu paksaan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, bukan paksaan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah tindakan yang keluar dari dalam, yang bersumber dari dalam, dengan kesadaran penuh dan dengan tekad yang bulat, yang timbul tanpa paksaan siapapun. Itu yang hadir dalam kehidupan kita, cintanya, anugerahnya, tetapi kemudian yang memutuskan untuk kita mengikut Tuhan
dan mengasihi Tuhan, itu adalah keputusan pribadi, keputusan yang sangat terhormat, keputusan yang tidak karena paksaan orang. Saudara, kalau dengan contoh ada orang yang ketika dia mau nikah dan dia dijodohkan itu artinya sudah ditetapkan, telah digariskan. Bahkan ada yang pada zaman dulu, zaman Siti Nurbaya, jika sudah dijodohkan dan mungkin anaknya tidak mau, itu ada hukuman atau ada ganjaran-ganjarannya, saudara. Tapi pada zaman dulu bahkan ada anak-anak perempuan yang dinikahkan tetapi dia tidak mencintai orangnya, saudara. Tetapi karena sudah dinikahkan, sudah dijodohkan, sudah ditetapkan, saudara, apalagi itu dengan keluarga yang saling mengenal, dan dia tidak punya hak untuk berkata tidak, saudara. Akhirnya dia menikah dengan satu keterpaksaan. Tapi hari ini, saudara, firman Allah berkata bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang datang dari dalam. Keputusan yang kita ambil berdasarkan bahwa kita memutuskan, aku mau mencintai Tuhan. Ada yang kita pernah mendengar kata bahwa janji palsu atau PHP. Artinya ada orang-orang yang memberikan pengharapan palsu, artinya pengharapan yang tidak benar. Nanti mungkin saya akan berdoa untuk beban-beban doa yang sudah mungkin bisa bantu disiapkan, saudara. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang harusnya menjanjikan sesuatu kepada Tuhan yang pasti. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi kalau kita ternyata berkata kita mencintai Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan sesuatu bahwa ada satu tindakan action, saudara, bahwa kita mencintai Tuhan, itu berarti kita sedang memberikan PHP kepada Tuhan atau janji-janji palsu, saudara. Contohnya ketika ada yang, kalau kita lagi syuting nih film, saudara, kan biasa suka ada yang kode, oke, 3, 2, 1 rolling, iya, langsung kayak action gitu. Artinya bahwa bukan hanya sampai ada perencanaan untuk bikin film, ada perencanaan untuk menulis skrip filmnya, skenarionya, untuk berlatih, sudah dipilih artinya, tetapi harus ada actionnya, harus ada tindakannya, saudara. Saya minta mungkin ada yang bisa membantu untuk menyiapkan untuk kesaksiannya dan untuk beban doanya, saudara. Jadi ada orang-orang yang mengirimkan beban doa, saudara, dan kita akan berdoa di bagian terakhir, saudara. Jadi pada saat kita mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan, saudara, kita akan menjadi pribadi yang janji palsu kepada Tuhan, PHP. Bahwa mungkin kita juga bilang kita cinta Tuhan, tapi ternyata kita tidak mencintai Tuhan. Alkitab mencatat Yesus ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia selalu berkata kepada orang yang berdosa, orang yang dia sudah selamatkan, dia selalu berkata bahwa go, engkau telah diampuni, and go and sin no more. Kamu pergi dan jangan buat dosa lagi atas kesadaran kamu. Artinya dengan kata lain, kamu harus mengikuti apa yang menjadi perintah semua yang difirmankan Allah, atau kamu harus mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk mengasihi dan takut akan Tuhan, saudara. Sebab itu orang yang bilang mengasihi Tuhan, dia harus ada action, saudara. Dan kedua, dia juga harus membuktikan kesetiaannya. Karena kalau kita cuma bilang, oh aku cinta Tuhan, kapan, saudara? 2 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu? Tapi mencintai Tuhan itu ada continuenya, ada berlangsungnya, ada sesuatu yang sedang terjadi, bukan past tense atau di masa lalu, tapi sesuatu yang sedang terjadi dari zaman dulu, hari ini, and the future, dia masih akan terus terjadi. Kita akan terus. Sebab itu kenapa ketika kita, yang pertama kita perlu ada action, dan kedua kita perlu ada menunjukkan kesetiaan. Karena tidak hanya kita mengasihi Tuhan di waktu lampau ataupun hari ini, tapi itu harus menjadi sesuatu keputusan sampai di akan datangnya lagi di tahun-tahun ke depan lagi, saudara. Sebab itu membutuhkan apa? Kesetiaan. Kesetiaan artinya bukan kemarin, bukan 2 tahun lalu, bukan 5 tahun yang lalu, tapi kesetiaan itu adalah hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu artinya setia, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa, jangan PHP, saudara. Harus ada action supaya kita tidak PHP. Dan kedua, orang itu yang setia, itu artinya kita yang mengasihi Tuhan atau melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi kita perjuangkan untuk masa depan, untuk hari esok, sampai kita selesai di muka bumi ini, atau sampai Yesus datang menjemput kita, saudara. Ada yang kalau saudara sering lihat di TikTok, ada yang dikatakan no time, no calls. Jadi kalau kamu gak ada waktu, kamu tidak menelpon, dikatakan I hope you understand. You can understand. Artinya bahwa kalau tidak ada hubungan, tidak ada action,
Harusnya tidak ada sesuatu yang kita bisa melihat ada nilai value bahwa ada suatu hubungan yang perlu patut untuk dihargai, saudara. Sama dengan Kristus, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk Tuhan, no time, no calls, tidak ada kesempatan untuk ngobrol, saudara, dalam doa, dalam saat teduh, dalam firman, dalam bersekutu, dalam ibadah. Artinya saudara, kita tidak bisa dikategorikan mencintai Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa ada hubungan yang bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Kita mencintai Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan pun berbicara kepada kita, mengoreksi kita, saudara. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin sungguh-sungguh menjadikan panggilan kita ini adalah sesuatu yang jelas, saudara, dalam Roma 1 ayat 6 sampai 7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Di antara siapa? Orang-orang berdosa, ayat ini sebelumnya. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Tapi kita ini dipanggil menjadi milik Kristus, saudara. Jadi kita ini menjadi milik, kepunyaan Tuhan, saudara. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi oleh Allah. Firman Allah berkata bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan ini buktinya bahwa kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi oleh Allah. Tidak disebutkan yang mengasihi Allah, tapi selalu dikatakan bahwa yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi making, artinya ada proses pembuatan, proses perubahan, proses pengalihan, proses di mana kita membangun selalu suatu kehidupan yang Tuhan senang, kehidupan yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Apa konkretnya, saudara? Ya seperti saya katakan tadi, no time, no calls, tidak ada waktu, tidak ada telepon, tidak ada hubungan, tidak ada kerinduan, tidak ada action. Saudara, jangan pernah bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dia akan memiliki waktu. Dia akan memiliki, bahkan bisa berkorban untuk memiliki waktu. Ya kita kan punya kesibukan. Kita punya 24 jam dan semua orang dikasih 24 jam, tidak lebih tidak kurang. Tapi kenapa ada orang yang dia sesibuk luar biasa, dia masih punya waktu untuk Tuhan. Sesibuknya luar biasa, dia masih punya waktu untuk melayani Tuhan. Sesibuk luar biasa, dia masih punya waktu untuk baca Alkitab, merenungkan, membaca. Dia masih punya waktu untuk saat teduh. Dia masih punya banyak waktu untuk share dengan keluarga, dengan teman-teman, saudara, kebaikan Tuhan. Dia masih punya banyak waktu mengerjakan pekerjaan, mengurus anak-anak keluarga, mungkin mengurus urusan bisnis, mungkin juga membangun karir ataupun berjuang dari setiap kehidupan tantangan dan masalah yang sulit. Tapi dia juga masih punya ada waktu untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Allah, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, dan saudara memiliki waktu untuk berbicara, untuk berdoa, untuk mendengarkan dia berbicara. Artinya saudara, itu adalah action, itu adalah suatu tindakan, saudara. Dan saya percaya jika itu tidak menjadi suatu paksaan, itu akan menjadi suatu ungkapan, Lord, you know that I love you. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Sebab itu firman Allah berkata seperti ini, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, aku mengasihi engkau dengan apa? Kasih yang kekal. Boleh tulis di live chat, kasih yang kekal. Kasih yang kekal bukan hanya kemarin, kasih yang kekal bukan hanya hari ini, tapi sampai di masa depan kita, in the future, seterusnya dan selama-lamanya. Seperti kita mengambil keputusan mengasihi Tuhan, demikian kasih Allah itu kekal adanya sampai dia membawa kita ke surga. Bahkan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ada continue, ada kelanjutan, saudara. Jadi tidak hanya yaudah ketika kita diselamatkan, Tuhan baik banget ya, tapi ternyata saudara kita mungkin merasa, aduh Tuhan kok kurang baik. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang kurang baik, mungkin kita yang tidak berusaha untuk memahami cintanya, kasihnya, bahwa dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita dengan kasih yang kekal. Bapak ibu saudara, mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan tolong aku supaya temukan aku adalah pribadi yang mengasihi engkau, bukan PHP. Aku pribadi yang mengasihi engkau, ada actionnya, ada tindakan untuk setia. Aku yang mengasihi engkau dan aku akan punya waktu, berkorban untuk ada waktu, ada sacrifice untuk aku mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya itu boleh terbukti bahwa aku mengasihi Tuhan. Dan biarlah aku menjadi bagian engkau mengasihi aku
aku dengan kasih yang kekal selama-lamanya sampai hidupku sampai di surga. Mari buka tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biar firman yang sederhana itu boleh masuk dalam hati kami dan ingatkan kami supaya kami jangan menjadi pribadi yang mem-PHP-kan Tuhan. Bilang kami mengasihi Tuhan tapi tidak ada action, tidak ada tindakan, tidak ada usaha, tidak ada sesuatu yang kami boleh buktikan bahwa dengan anugerah yang Tuhan beri buat kami, kami ingin mencintai Engkau. Dengan anugerah yang Tuhan berikan, kami ingin membuktikan bahwa kami bukan omong kosong, kami tidak janji palsu, tapi kami berjuang untuk mengasihi Engkau dalam kesetiaan dan dalam pengorbanan, supaya semua keputusan kami itu menjadi satu kenyataan konkret bahwa hidup kami milik-Mu dan kami memiliki Kristus, yang memiliki kami dan kami memiliki Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada, berkat daripada Allah, cinta yang tidak pernah habis, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang dengan kasih yang kekal membawa kami pulang ke rumah Bapa, memerintah bersama di surga selama-lamanya demi nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan percaya bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan no matter what. God bless you.